Tradisi unik ini setiap tahun muncul saat momen pulang kampung, menyoroti aspek sosial yang berdenyut dalam masyarakat kita. Sorotan media sosial semakin memperkuat perilaku kolektif, yang merupakan cermin dari pengaruh sosial yang mendalam dalam budaya yang kita anut. Namun, terdapat kontradiksi yang menarik dalam budaya malu di Indonesia. Di satu sisi, individu berusaha keras untuk mempertahankan prestise, sementara di sisi lain, mereka tidak segan melakukan tindakan yang dianggap memalukan demi mencari penghidupan yang layak. Ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam interaksi sosial. Contohnya, koin yang jatuh di jalan seringkali dianggap sebagai sumber penghasilan. Meskipun secara logis tindakan ini berisiko, ini menunjukkan tingkat keputusasaan di kalangan masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi. Ada nuansa kesulitan yang mendasari perilaku ini, di mana harapan akan penghidupan yang lebih baik berujung pada sikap pragmatis. Di tengah kondisi ini, terdapat tradisi di mana individu tidak lagi merasa tertekan untuk meminta sumbangan saat bencana alam melanda. Ini mencerminkan bagaimana sebuah tindakan dapat bertransformasi menjadi norma sosial saat dilakukan secara terus-menerus, menandakan adaptasi masyarakat terhadap situasi yang sulit. Lebih jauh lagi, fenomena pengambilan koin di jalan juga mencerminkan perubahan paradigma dalam cara pandang masyarakat. Ketika suatu tindakan menjadi hal yang umum, rasa malu perlahan-lahan menguap, dan apa yang dulunya dianggap memalukan berubah menjadi diterima secara luas. Ini adalah refleksi dari evolusi nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat. Kondisi sosial yang ada seringkali membentuk pandangan masyarakat tentang dunia bisnis. Banyak yang beranggapan bahwa selama ada peluang untuk mendapatkan uang, tidak ada yang salah dengan mengambilnya, tanpa banyak mempertimbangkan risiko yang bakal muncul. Hal ini memperlihatkan pragmatisme yang mungkin berlebihan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat sering terjebak dalam ilusi bahwa hasil yang diraih oleh orang lain dengan cara serupa bisa dengan mudah mereka capai juga. Keberhasilan orang lain yang terlihat itu membangkitkan harapan, sementara kenyataannya seringkali jauh dari ekspektasi yang mereka miliki. Sebagian besar orang terpaksa melakukan tindakan ini karena tidak ada alternatif lain yang lebih baik. Mereka menyadari risiko yang ada, tetapi menyimpulkan bahwa tetap tinggal di rumah tanpa penghasilan adalah pilihan yang jauh lebih buruk. Ini menggambarkan kondisi putus asa yang dialami oleh banyak orang. Poverty struktural berkontribusi besar terhadap kondisi ini, di mana individu seringkali terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk dipecahkan. Konsep ini sering disalahartikan sebagai akibat dari male atau ketidakmampuan dalam mengelola uang, padahal ada banyak faktor lain yang memengaruhi keadaan tersebut. Kondisi ekonomi yang kian sulit mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja dan akses pendidikan. Ini semakin memperburuk situasi bagi mereka yang terjebak dalam kemiskinan. Dengan demikian, kita melihat bahwa ada lingkaran setan yang sulit dipecahkan di dalam masyarakat. Pola kemiskinan ini sering diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak dari orang tua yang hidup dalam kemiskinan cenderung tidak mendapatkan pendidikan yang baik, yang pada gilirannya mengunci mereka dalam pekerjaan dengan tingkat penghasilan yang rendah, menciptakan siklus yang tampaknya tak terputus. Sistem sosial dan ekonomi yang ada menghasilkan rasa ketidakberdayaan pada orang-orang miskin, yang seringkali merasa tidak memiliki cukup pilihan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Fenomena ini membuat kemiskinan dianggap sebagai hal yang normatif dan kerap kali dianggap remeh oleh mereka yang tidak terpengaruh. Sayangnya, kurangnya tindakan preventif dari pihak berwenang membuat siklus ini terus berulang dari tahun ke tahun. Upaya yang ada seringkali bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar permasalahan, sehingga menambah beban bagi masyarakat yang sudah terpinggirkan. Fenomena ini juga mencerminkan penurunan budaya meminta sumbangan dan ketidakmampuan sistem untuk memberikan solusi jangka panjang. Ketidakstabilan ini menjadikan kemiskinan sebuah siklus yang terus berulang, menciptakan pertanyaan mendalam tentang keberlanjutan dan efektivitas respons sosial yang ada. Akhirnya, muncul pertanyaan krusial. Sampai kapan kemiskinan akan dianggap sebagai tontonan semata? Ada kebutuhan mendesak akan kesadaran bersama untuk menangani masalah yang lebih besar dari sekadar mengumpulkan koin. Ini saatnya untuk beralih dari pandangan yang reaktif menjadi tindakan yang lebih proaktif dan solutif. Dengan pendekatan yang lebih holistik, kita dapat berharap untuk melihat perubahan yang berarti dalam cara masyarakat mengatasi tantangan kemiskinan.
Ini memerlukan komitmen dari semua elemen masyarakat untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan.